22 Februari 2020 adalah hari yang bersejarah buat gue. Bisa-bisanya orang kayak gue mau naik gunung yang setiap hari tuh rebahan, tidur lebih dari 12 jam, mager ngapa-ngapain. Apalagi gunung yang gue tuju, Gunung Sumbing. Gunung yang terkenal dengan trek yang bikin lutut pendaki mau copot. Ya, ini adalah pendakian pernah gue. Gunung Sumbing adalah tujuannya. Gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa. Gue akan mendaki bareng temen nongkrong gue yang gue kenal dari game Point Blank. Masih percaya game hanya bisa ngabisin duit lo? Mari kita kenalin teman-teman yang akan mendaki bareng gue ke Gunung Sumbing via Garung. Yang pertama, Mas Bele. Mas Bele ini ternyata takut ketinggian coy. Ya pokoknya cocok banget dah sama trek Gunung Sumbing ini. Selama di trek, Mas Bele cosplay jadi cicak hinggap sana sini agar ngejauhin jurang. Yang kedua, Mas Pace. Manusia yang hobi menggigil, doi milih masuk disiplin baik daripada makan malam. Yang ketiga, Mas Atta. Mas Atta ini hobinya capek di trek, yang selalu bilang dadanya kayak ada marching band gitu. Ya wajar sih, beratnya hampir 100 kilo. Ya kayak kudani lah jatuhnya lah. Yang keempat, Mas Jaber. Manusia yang mauan banget. Orang lain mau ngapain pasti dia mau ngikut. Orangnya mauan banget dah. Dan satu lagi, manusia paling eksis, dikit-dikit foto, duduk sebentar cari spot buat foto. Kamera gue nih yang gue bawa buat video, lebih banyak foto dia daripada foto gue sendiri. Yang kelima, Mas Topik. Doi ini jago bet masak dah, emang paling rajin banget. Diriin tenda mau, nemenin gue berak mau juga. Pokoknya seneng deh gue bawa dia. Yang keenam, Mas Daud. Manusia yang paling rajin dari kita semua. Di saat Mas Topik mager bangun buat masak dan semuanya nggak ada yang mau bangun buat masak juga, doi sendiri subuh-subuh bangun keadaan menggigil, dan doi masak sendiri gitu lagi keadaan menggigil gitu. Padahal anak-anak juga gue sadar kalau misalnya lagi bangun, tapi biarin si Mas Daud ini masak sendiri, kacau emang. Sekitar jam 10 kita ngumpul di cafe Mas Atta. Karena Mas Topik datangnya telat, kita packing lebih dahulu nih, ngecek perlengkapan dan peralatan satu sama lain. Sebat, 2 sebat, 3 sebat, ya pokoknya sebungkus lah ya. Sekitar jam 11 akhirnya Mas Topik datang nih, bawain karir yang gue pinjem. Ya kenapa gue minjem, lo gak suka gue minjem karir ya? Ya karena ini pendakian perdana, yang bisa minjem kenapa harus beli? Kalau peralatan atau perlengkapan yang menurut gue vital nggak ada atau ukurannya nggak pas, baru gue beli. Kayak sepatu nih, gue udah minjem nih sama Mas Topik, tapi ukurannya size-nya 42, gue 40. Ya daripada jempol gue pindah ke tulang kering ya kan, kaki gue biru-biru ya kan, mending gue beli mereknya Eger. Ya halo Eger. Ya next pendakian sih, ya saya belum ada carrier, sarung tangan, jaket, pokoknya semuanya dah saya pengen bet Eger nih, boleh dah di email aja dah Eger ya. Rencana kita ke Wonosobo memakai mobil pribadi Mas Atta. Sekitar jam 1 siang kita berangkat dari tempat kumpul, langsung meluncur ke Wonosobo, Jawa Tengah. Mobil pun langsung menggilas kerasnya aspal jalanan dengan kencangnya, menjauhkan diriku dari kenangan dan masalah-masalah yang ada di ibu kota. Apaan sih cok, gue udah kayak anak indie bet ya, puitis bet ya, anjay. Oke, kita berencana nih pengen ke Gunung Sumbing, dan ini pertama kalinya gue mendaki, dan kameramen ini juga pertama kali, dan kita lagi kurang tidur sepertinya. Apakah besok kita akan muntadar di sana? Ya kita lihat saja nantilah. Rencananya sih di sana kita pengen bikin konten menceritakan goib-goib di gunung. Tapi jangan kesurupan kaki Gundurwo gitu. Apa pas Gundurwo ke gua anjing? Oke, kita berangkat itu dari jam 1 terus sampai tol Palikanci nih, rest area 207. Ini sekitar jam 5. Terus anak-anak pada sholat dulu. Gue pengen sholat tapi agama gue beda. Sekitar jam 10 malam kita masih di rest area. Gue dan Rasta yang pernah ke Wonosobo pakai mobil pun terheran-heran, kok masih jauh banget. Padahal waktu gue pergi sama keluarga cuma 7 jam. Begitu juga sama Rasta sama keluarganya, 7 jam juga. Padahal kali ini gue berangkat sama anak muda yang bawa mobilnya tuh udah kayak joki bus pantura lah ya. Dan di rest area pun kita cuma nyebat doang, kagak kayak waktu gue sama keluarga yang harus makan, yang harus ngobrol dulu gimana nasib keluarga. Mungkin ini perasaan kita doang kali ya.
Yoks, akhirnya gue nyampe jam berapa gue OTW? Setengah 1. Dan ini gue nyampe di Basecamp Sumbing via Garung itu jam berapa? 12. Pas banget asli. Hitung-hitung 12 jam ya. Gue waktu itu sama keluarga gue ke Wonosobo cuma 6 jam 7 jam, ini 12 jam. Rekor muri. Gue gak tahu kenapa lama. Padahal juga sama-sama ngebut, sama-sama dibawa kayak bawa tornado bener. Oke, kita baru nyampe dan ya setelan anak pang aja pertama kali naik gunung nggak pakai jaket loh. Pengen ekstrim-ekstriman dulu, nanti kalau di sana kita bakal safety kok lo. Karena di dalam itu rame dan orang-orang pada tidur, daripada gue ngevlog kayak gini kan takutnya dikira Atta Halilintar, ya kan? Takutnya gue disemprot pakai gas ya, terus gue dibakar hidup-hidup, jangan nih. Kita ngevlog di sini aja. Pokoknya kita bakal cari makan dulu di sini, terus nanti mungkin kita makan, terus mandi. Ngapain mandi malam-malam aja? Nyari penyakit rematik nih. Bener-bener banget dah warung Basecamp Via Garum yang dicari timnas Senegal. Buka 24 jam, yang punyanya baik banget, nasi gorengnya lezat, tiada dua, plus murah. Bayangin, nasi goreng plus telur enak banget, plus teh manis cuma 10.000. Itu warung gue jamin kagak mau ambil untung. Emang hobi aja udah jualan dah, emang bener. Di sela-sela kita makan, kita sembari ngobrol sama babang ojek Basecamp. Kita di brief gimana trek Gunung Sumbing, apa aja yang harus dilakuin dan gak boleh dilakuin. Ya brief singkat lah, tapi kita benar-benar sangat amat bersyukur karena di brief sama babang Gojek itu. Setelah makan dan brief, kita packing carrier agar besok gak dikejar-kejar T-Rex lah ya. Karena gue paham banget nih, rencana bangun jam 7 pagi hanyalah mitos mama yang suka gibah bagi anak-anak muda kayak kita-kita gini. Ya bener kan, gue Pace Daud jam 7 pagi yang bangun duluan. Sisanya masih bergulut dengan mimpi ya kan. Tapi suasana pagi Basecamp Via Garung sangatlah tiada dua bro. Mata dimanjakan gagahnya Gunung Sindoro di seberang sana. Indah banget. Gue baru pertama kali lihat indahnya gunung dan gagahnya gunung sedekat ini. Indahnya Gunung Sindoro di seberang sana harus ditemani segelas susu hangat karena udara yang sangat menusuk di saat gue tidur tadi malam. Jam 8 pagi, manusia-manusia yang kakinya jempol semua ini baru bangun. Kita langsung sarapan yang sudah disiapkan ibu warung. Setelah makan kita janjian gak boleh ada yang mandi. Ya biar bau kadal bareng-bareng lah ya. Jam setengah 10 semua sudah siap, langsung pengurus simak si pendaftaran dan persyaratan, membaca peraturan demi keamanan semua, tanda tangan untuk menyetujui peraturannya ada. Ya pokoknya surat menyurat lah ya. Ujian, boleh ujian. Rintangan pertama muncul setelah menyelesaikan simaksi. Rintangannya itu ojek Basecamp itu sendiri. Tuker gue jadi pengen jadi pendeta. Jadi pendeta. Lo pada harus nyoba dah ojek Sumbing Via Garung ini. Gua aja langsung mau jadi pendeta pas duduk di motornya, asli bener-bener. Lebih uniknya, kita yang digoncengin harus di depan, dan lebih kampretnya, gue dapet abang ojek yang bekas ikut tong setan. Bener-bener nggak ada otak sama sekali. Mentang-mentang badan gue enteng, karir gue nggak begitu berat. Yang awalnya gue urutan 5 jadi nomor 1. Pokoknya ya udahlah, nggak ada otak. Setelah sampai pos 1 pemberhentian ojek, kita brief sebentar dan berdoa sebentar. Setelah itu langsung melanjutkan pendakian ke pos 2. Trek pos 1 ke pos 2 masih santuy.
dan bersahabat ditambah area vegetasi yang bikin napas seger lah ya. Tapi trek jalan tanah agak becek dikit lah karena bekas hujan kemarin. Sekitar jam 1-an kita sampai ke pos 2, rebahan bentar karena punggung sakit banget asli. Gimana? First time nih? Aman sih. Aman. Tapi punggungnya nih pengen gue gade aja sih. Kayak sih pengen gue gade pulang-pulang. Dikit lagi puncak, 2 belokan lagi. Enggak, sepatu baru agak kaget ya, tanah agak kaget. Bukan orangnya yang kaget nih. Sepatu baru alhamdulillah. Ya, Setengah 2 kita melanjutkan pendakian ke pos 3. Nah ini dia nih, dari pos 2 ke pos 3. Ini yang dicari timnas Kongo, ujian terberat kita. Gue kira nih treknya itu nyantuy bro, karena kita nggak kena jalur engkol-engkolan, jalan zigzag pun kita tidak kena. Jadi mungkin gue pikir gue dapat pengkolan 9 nih, mungkin nyantuy nih kan treknya nih. Sama aja, bener-bener kanan kiri jurang, jalanannya licin, treknya tuh bener-bener nanjak full sangat. Nah di sini mental sama fisik kena bro. Mental harus teruji karena kanan kiri jurang, fisik karena jalannya selalu nanjak dan licin. Mas Bele nih harus cosplay jadi cicak gunung. Asli dia harus nempel sana sini karena takut jurang. Gue juga nih harus cosplay jadi gorila karena asli tanjakannya aduhai. Jadi gue bener-bener pakai 2 tangan gue untuk nanjak pren, asli nggak bohong. Abis ini saya makan coki-coki lagi rasa tanah. 2050 lah kira-kira ada busway lah kesini lah. Ya sekiranya aja sih 2050 udah ada apartemen di sini nih. Boleh. Tapi masih mau lagi kan? Masih mau lagi nagih sih emang. Tadi curang banget sumpah itu gue harus pakai tangan. Gue cosplay jadi gorila ini asli. Tapi nagih emang. Buat orang-orang yang kayak gue yang suka menyendiri, yang sedikit introvert, ini enak banget sih. Nih, kan kalian berdua nih yang baru naik gunung tuh. Untuk kalian semua. Tapi oke lah Be, maksudnya kita lagi didukung sama cuacanya. Iya benar. Mungkin kalau Cuaca ini welcome sama kita. kalau hujan mungkin buset. Thanks God lah pokoknya. Pos 2 mungkin gue udah ngecamp kali. Ya kira-kira gini deh, kalau misalnya berat atau enggak, kita jalan 2 menit, istirahat 5 menit. Gitu terus dah sampai pos 3, bener. Gila gue nonton di YouTube kayak Firsa Bersari, Zawin dan lain-lain kayak kelihatan nih kalau dari YouTube tuh bagus gitu, enak, nggak capek. Baru kerasa sekarang sih mungkin gara-gara terik kali pulang ya. Bisa. Bener-bener abis hujan gitu. Mungkin pagi subuh lah kayak sih, subuh bekas hujan terus tanahnya masih basah. Jadi licin. Sepatu baru. Jangan, nggak cocok dah, jangan. Kalau punya sepatu baru jangan dipakai dulu, dibopakin dulu mending. Licin banget, sumpah. Tuh, gue masih di sini nih, tuh, itunya di sana tuh. Orang jauh bet. Tuh bayangin maksud ngedon, udah ngedon. Kenapa nggak lewat itu sungai naik terus ya kan? Jatuhnya sama ya. Licin. Oh iya licin. Menantang. Lebih cepet kan Be ya? Bismillah udah gitu. Jalan pintas Be. Coba lihat. Kita diputerin doang ini dari tadi. Keplesetnya juga cepet ya. Semoga aja sih ada tenaga ekstra sih untuk kesana. Itu jauh banget sumpah sih. Di sono, gue tanya. Agak. Sekitar jam 5 sore kita sampai di pos 3. Ternyata pos 3-nya itu berupa warung. Dan ada warung bro. Jumlahnya bukan 1 tapi ada 2. Gue ngeliat warung udah kayak ngeliat surga kecil. Dan lebih kagetnya
Harganya murah banget bro. Indomie double pakai telur cuma 15.000. Gue bingung ini abang kalau kasih 40.000 gue juga mau. Emang warga di sini cuma hobi jualan, kagak mau cari untung bener. Di warung kita santap gorengan dan Indomie sangat lahap. Udah kayak nggak pernah makan sejak zigot sih kayaknya sih, bener-bener lahap banget dah. Jam 6 kita siap-siap untuk dirin tenda. Sekitar jam setengah 7 tenda sudah berdiri. Dan yang gue sadar ekstrimnya Gunung Sumbing, anginnya coy nusuk banget, bener-bener sangat amat nusuk tulang. Anginnya bener-bener dah parah. Setelah masuk tenda kita beres-beres langsung minum kopi sejenak. Setelah minum kopi kita bikin konten cerita mistis yang akan ada kontennya adalah ya. Tunggu aja pokoknya, kita bakal bikin kontennya bener-bener banyak banget. Gak usah diceritain di sini karena ini adalah vlog yang senang-senang aja. Nanti kalau misalkan mistis kita bakal pisahin dan kita akan ada khusus untuk kalian semuanya. Kita bakal sharing, oke? Setelah bikin konten kita tidur dengan rencana kita akan summit jam 4 pagi. Jam 2 rencana kita akan bangun, masuk segala macem. Lagi-lagi dan lagi-lagi, namanya juga manusia Baal ya kan. Kita baru bangun semua jam 5, masak, makan pagi, baru ke puncak itu kita start jam 7 pagi. Emang sangat amat tepat waktu sekali ya teman-temanku ini. Selamat pagi dunia. Kantong plastik sampah. Dunia sangat bersinar. Cukup dengan nasi, mie, kentang, sosis, dan nugget cukup enak kalau di gunung. Enak banget ya. Kayak gak jejak si gondrong. Anjay, jejak si gondrong. Nasi bisa beli. Wah, aduh. Ngeselin banget makannya ya. Sambil dibilang pesawat terbang dong. Wah ini udah belok parah ini. Set. Gimana rasa gabah sih? Ada kriuk-kriuk ya. Wah ini yang dicari-cari timnas nih. Timnas Hongkong bar. Buatan chef Bele. Enggak, ini yang dicari-cari timnas kita. Chef center dulu dong. Wah ini dia. Chef Bele nih anjing. Dari area camp ke puncak harus memakan waktu 3 jam lebih. Baru banget mulai menanjak dari area camp, Mas Bele langsung mengeluh, gue gak usah ikut kali ya, karena dia takut ketinggian. Mas Atta pun mengeluh, gue gak usah ikut kali ya, takut nyusahin lo pada karena berhenti mulu. Karena kan dia ada permasalahan dengan pernafasannya gitu loh, apalagi dia gembrot. Lagi-lagi treknya aduhai banget. Gue jalan 2 menit, istirahat 6 menit. Apalagi kena matahari plus oksigen menipis. Jadi tim terpisah lah, gue yang gak bisa berhenti duluan dan ditemanin Jaber dan Mas Daud. Sisanya Mas Pace, Topik, Bele, dan Rasta di rombongan belakang. Sekitar jam 12 akhirnya gue nyampe puncak Buntu. Hal yang pertama kali gue lakuin bingung. Kok gue ada di sini? Sempet gue sama Jaber tuh kebingungan. Kok bisa kita ada di sini ya Ber? Ngapain gitu kan? Enak-enak di kota gitu ya kan? Ini apaan sih? Tulisannya apa? Buntu. Pengennya ke sono no. Nggak mau gua ke sana tuh. Buset, orang lagi pakai tali menali. Nggak mau gua. Gua nonton YouTube aja mending. Bisa-bisaan gua mampir ke sini loh. Siapa yang ngajarin coba? Kayak bokap gua nggak pernah ke puncak-puncak gini. Kenapa lo bisa ke sini lo? Ngerti juga. Puncak kedua nih Mas Daud nih. Iya, puncak kedua. Anjay, boleh. Kita ke sono ayolah. Ikutlah. Ya, Biar ke ketiga puncak. Paling gue di base camp duluan sih Mas Daud sih. Enggak deh, gue gak mau macem-macem. Tapi Masnya gimana nih pertama kali nih? Pertama kali gimana nih? Pengen ganti jempol kayak jempol gue udah berteriak kayak. Tapi keren kan? Ini bakalan candu pasti.
Apa ini? Candu dah. Ini awan-awan nih. Nah, Percuma nggak buat cewek lah. Ezik, sungai aja. Sung, apa nih? Ini sun aja. Coba lihat. Gila. subscribe. Ntar gue pengen foto nih pakai baju kebanggaan AMF. Cuma Jalber doang yang ganti baju di puncak nih. Tenang aja. Sini gue yang pegang kameranya berdua. Nangnya lu. Sini mantep, boleh gile. Dah ganteng dah lu. Bener-bener suatu keajaiban banget. Seorang Cawiguna, orang-orang rebahan bisa nyampe puncak Buntu. Ya walaupun gak sampai puncak sejati atau Raja Wali, tapi gue ini suatu pencapaian banget sih buat gue lah, karena rasanya pengen balik pas di pengen nyampe sini, rasanya gue pengen balik bener. Gue udah jadi cosplay gorila berapa kali itu tangan gue tuh mantep banget. Sayangnya Mas Atta dan Mas Bele tidak bisa sampai puncak Buntu. Mas Bele yang tidak bisa karena takut ketinggian, dan Mas Atta mempunyai masalah dengan pernafasannya. Tetapi Mas Pace dan Mas Topik akhirnya menyusul dan sampai di puncak Buntu. Ya walaupun puncak Buntu, tapi nggak apa-apa lah, karena ada Mas Atta dan Mas Bele yang menungguin kita di pos 4. Jadi kita hanya ngopi-ngopi segelas dan langsung bergegas menyebut mereka berdua. Gue sempat bilang di track kalau misalnya gue gak akan pernah ke gunung lagi karena gue kapok, gue capek banget. Tapi setelah gue bikin narasi kayak gini, gue benar-benar jatuh cinta banget sama gunung. Ininya gue bakal naikin semua gunung di Pulau Jawa dulu. Amin, semoga terlaksana, karena ini benar-benar kerinduan gue banget. Karena gue benar-benar orang yang introvert, jadi gue cocok banget kalau misalnya di gunung. Gue benar-benar bisa ngelamun, gue bisa ngopi, gue bisa nyebat nyebut sambil kagak usah mikirin permasalahan yang ada di kota, permasalahan yang ada di keluarga gue. Cuma hanya di gunung doang yang gue bisa lepasin. Gue bisa lepasin semua beban itu, kosongin semua pikiran, dan gunung emang cocok banget untuk seperti orang-orang yang kayak gue yang punya masalah tapi nggak bisa diungkapin. Gunung bisa jadi jalan keluarnya lah ya. Kalau misalnya kalian ke gunung, gue sangat amat jamin teman yang kalian ajak pasti sifat aslinya keluar, dan disitulah kalian bisa milih-milih teman mana yang lebih baik untuk lebih dideketin, teman mana yang harusnya agak dijauhin. Karena kalau misalnya kalian di gunung, teman pasti ngeluarin sifat aslinya. Oke, ditunggu-tunggu aja untuk konten-konten selanjutnya di konten-konten mistis segala macam, karena banyak banget yang bakal gue ceritain dan teman-teman gue yang bakal ceritain, karena Gunung Sumbing ada beberapa hal yang mistis. Jadi kita bakal ditunggu video-video selanjutnya, ditunggu aja, benar-benar bakal kalian akan penasaran banget, bikin kalian penasaran sangat amat parah ya. Makanya ditungguin, jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di share asli, jangan lupa di share, ini benar-benar bagus banget untuk kalian semuanya. Oke, and thank you. Mohon maaf banget kalau misalkan videonya kagak terlalu profesional, agak patah-patah, agak goyang-goyang karena yang megangin kamera juga kagak profesional. Jadi sorry banget, ya ala kadarnya aja. Ya pokoknya ditunggu aja konten-konten vlog gunung gua selanjutnya. Semoga terlaksana. Dan thank you buat semuanya. Kata dari gue Cedi Gunen. Bye bye. Salam kukumannya, bye bye.